Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad Fadli. Saya dari kelas 3A jurusan RMIK. Di sini saya akan menjelaskan video tentang materi konsep perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT. Pernahkah kalian mendengar istilah SWOT? SWOT itu adalah salah satu alat paling populer dalam dunia manajemen dan perencanaan strategis. Tetapi bagaimana cara menggunakannya dalam menyusun perencanaan yang tepat? Dan apa hubungannya dengan dunia kerja kita sehari-hari, termasuk di bidang rekam medis dan kesehatan? Di sini saya akan membahas dari awal. Yang pertama, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Dalam dunia organisasi, perencanaan sangat penting karena yang pertama, mengurangi ketidakpastian masa depan. Kedua, menjadi panduan arah kegiatan. Ketiga, membantu alokasi sumber daya secara efisien. Keempat, meningkatkan koordinasi dan pengendalian. Lalu ada contoh sederhananya, yaitu sebuah rumah sakit ingin meningkatkan mutu pelayanan. Maka dari itu ia harus punya rencana. Apa tujuannya? Apa langkahnya? Siapa yang terlibat? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untuk menjawab semua itu, kita butuh alat untuk bantu analisis. Salah satunya yaitu SWOT. Lalu saya akan menjelaskan intinya, yaitu apa itu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari S, strength, yaitu kekuatan. W, weakness, yaitu kelemahan. O, opportunities, yaitu peluang. T, threats, yaitu ancaman. Analisis SWOT adalah alat untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Internal adalah strength dan weakness. Contohnya, SDM yang kompeten berarti itu strength. Lalu sarana yang kurang lengkap itu termasuk ke dalam weakness. Lalu yang eksternal adalah opportunities dan threats. Contohnya, dukungan pemerintah yaitu opportunity. Lalu persaingan rumah sakit swasta yaitu threat. Dengan mengetahui posisi kita melalui SWOT, kita bisa menyusun rencana yang realistis dan strategis. Lalu saya akan menjelaskan komponen SWOT secara mendalam. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Hal positif dari dalam organisasi yang bisa jadi modal. Contohnya, tenaga rekam medis bersertifikasi. Kedua, data rekam medis digital. Ketiga, tim solid dan disiplin. Lalu yang kedua adalah weakness. Weakness yaitu kelemahan, kekurangan atau keterbatasan internal. Contohnya, yang pertama, kurangnya pelatihan coding terbaru. Itu yang kedua, sistem belum terintegrasi. Ketiga, kurang pemahaman manajemen mutu. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Contoh, program pemerintah mendukung digitalisasi rekam medis. Lalu ada kemajuan teknologi cloud. Dan yang terakhir, kerjasama lintas instansi. Keempat adalah threats. Threats yaitu ancaman. Hal eksternal yang bisa menghambat. Contohnya, persaingan dengan fasilitas kesehatan lain, perubahan kebijakan regulasi, dan terakhir anggaran operasional terbatas.
Berikutnya saya akan menjelaskan menyusun strategi dari SWOT. Setelah menganalisis keempat aspek SWOT, kita bisa menyusun strategi dengan 4 pendekatan utama. Yang pertama yaitu strategi SO. SO adalah Strength Opportunity, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Contohnya, tenaga terampil dan dukungan digitalisasi menghasilkan kembangan sistem e-rekam medis. Kedua adalah strategi WO, Weakness Opportunity, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contohnya, pelatihan coding dengan memanfaatkan program bantuan pelatihan pemerintah. Ketiga, strategi ST, Strength Treat, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Contohnya yaitu SDM kuat, menghasilkan mutu saat terjadi persaingan fasilitas baru. Yang keempat, strategi WT, Weakness Treat, strategi bertahan, meminimalkan kelemahan dan ancaman. Contohnya, perbaikan sistem internal agar tetap kompetitif meski ada keterbatasan anggaran. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus mini. Contoh studi kasusnya, sebuah klinik memiliki masalah keterlambatan input data rekam medis. Mereka melakukan analisis SWOT. Strength, yaitu staf muda dan melek teknologi. Weakness-nya, belum ada pelatihan manajemen data. Opportunity, dapat hibah sistem informasi. Treat, audit dinas kesehatan dalam waktu dekat. Maka rencana perbaikannya yaitu kirim staf ikut pelatihan, termasuk ke dalam weakness opportunity. Lalu ada terapkan sistem baru berbasis cloud, termasuk ke dalam strength dan opportunity. Lalu buat SOP baru dan simulasi audit internal, itu termasuk ke dalam strength dan weakness. Strength treat dan weakness treat. SWOT bukan sekedar teori, tapi alat praktis dan aplikatif untuk perencanaan nyata. Dengan SWOT ini, perencanaan menjadi lebih terarah, berbasis data, dan strategis. Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.